Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahayu dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, program studi manajemen. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin rekomendasi studi kasus saya, yaitu Koperasi UPDSP Sediakmangor yang berada di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Banten, bersama narasumber saya yaitu Mbak Dwi Febrianisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Dwi? Alhamdulillah sehat walafiat Dian. Alhamdulillah. Di sini saya akan memberikan poin-poin rekomendasi untuk mengembangkan UED-SP Sediakmangor. Boleh diulangi Mbak Dwi, apa saja permasalahan dan kebutuhan koperasi? Oke, yang pertama, dalam pencatatan transaksi atau pembukuan masih menggunakan sistem manual dan hanya menggunakan kalkulator saja. Dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencocokkan antara buku kas dengan uang yang ada. Jika terjadi selisih, kita harus cari sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, belum memadainya sarana dan prasarana demi menunjang kenyamanan para anggota koperasi. Yang ketiga, kurangnya SDM yang berasal dari generasi milenial sehingga masih belum memanfaatkan informasi teknologi dengan baik. Keempat, belum adanya kerjasama antar koperasi lain. Baik, terima kasih. Terima kasih atas poin-poin yang sudah disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan rekomendasi saya untuk kemajuan Koperasi UED-SP Sediakmangor, inovasi bisnis, organisasi, dan SDM koperasi. Pertama, inovasi bisnis. UED-SP Sediakmangor membutuhkan revolusi mindset dan strategi bisnis guna menyongsong masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis dan sistematis bagi UED-SP Sediakmangor untuk melakukan modernisasi manajemen dan integritas secara vertikal operasi berbasis IT sehingga UED-SP Sediakmangor mampu mengelola usaha dengan korporasi. Teknologi blockchain contohnya. Teknologi ini menciptakan sistem bisnis yang transparan menggunakan aset digital sebagai sistem bisnis yang bisa membangun terus serta menjamin keamanan. Dengan begitu, para anggota koperasi dapat menikmati layanan simpan pinjam berbasis aset digital, tentunya yang simpel dan praktis. Yang kedua, inovasi organisasi. Inovasi organisasi juga dibutuhkan oleh UED-SP Sediakmangor guna meningkatkan kinerja petugas. Struktur organisasi yang jelas mampu mengantarkan UED-SP Sediakmangor sesuai dengan bentuknya BUMDes ini. Motivasi daya organisasi sangat menentukan terhadap kinerja petugas koperasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dalam mengembangkan organisasi, sebab petugas merupakan kekuatan utama dalam menjalani kegiatannya. Karena profesional dapat menciptakan kualitas dan kuantitas yang baik dalam pengembangan. Perlu adanya pengawasan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai rencana. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam sarana dan pelayanan bagi anggota. Dengan adanya pesaing dapat memicu UED-SP Sediakmangor untuk meningkatkan mutu pelayanan dan inovasi-inovasi baru. UED-SP Sediakmangor dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan koperasi kepada masyarakat. Yang ketiga, inovasi SDM koperasi. Pada era industri 4.0 ini, koperasi harus mampu beradaptasi
beradaptasi dengan perubahan lingkungan. UED perlu melakukan transformasi agar generasi milenial dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya di pedesaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh UEDSP Sedia Makmur untuk bertransformasi, UEDSP Sedia Makmur harus melakukan pengelolaan secara profesional. Aspek yang menyangkut SDM yang berkualitas, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab, memiliki keahlian di bidang ekonomi. SDM untuk pembuatan aplikasi, contohnya aplikasi saving untuk simpan pinjam, di mana dengan aplikasi saving anggota dapat menabung, berinvestasi, serta meminjam dana yang dibutuhkan. Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja UEDSP Sedia Makmur, bukan hanya dari satu sisi kinerja sebagai badan usaha, tapi juga dari sisi jati diri dan nilai koperasi serta pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Mereka merasa bahwa UEDSP Sedia Makmur adalah solusi yang tepat untuk membantu mereka dalam membantu memajukan usaha masing-masing dengan bantuan modal dan bunga sangat minim. Aset yang dimiliki sudah selayaknya seperti bank, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik. Dalam memberikan pelayanan tersebut diperlukannya petugas yang profesional di bidang ekonomi. Selain itu juga dibutuhkan SDM yang berkompeten. Rencana strategis dalam pengembangan UEDSP Sedia Makmur dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari indikator kinerja Hal ini bisa dilihat dari indikator kinerja pada program Lembaga Keuangan Desa yang bantuan dana. Bantuan dana permodalan tidak hanya untuk pinjaman produktif tetapi juga infrastruktur. Dalam hal ini UEDSP Sedia Makmur juga bekerja dengan program Tirto Nirmolo menyukseskan pembangunan desa. Selain itu juga UEDSP Sedia Makmur ikut berkontribusi dalam memberikan pendapatan asli desa sebesar 30 juta per tahun. Tentu hal ini sangat membantu pembangunan desa ke depannya. Rekomendasi saya mengenai rencana strategi UEDSP Sedia Makmur yaitu perlu monitoring dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan perencanaan lainnya selama 5 tahun. Rencana bisnis. Rekomendasi rencana bisnis yaitu UEDSP Sedia Makmur harus memiliki strategi dalam bidang marketing. Di sini yaitu untuk menambah jumlah anggota koperasi. Maka yang dilakukan adalah meyakinkan kepada anggota bahwa UEDSP Sedia Makmur dapat membantu permasalahan ekonomi. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, yang paling dibutuhkan dalam koperasi adalah pemimpin dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau loyalitas yang tinggi terhadap koperasi tersebut. Sebab peran pemimpin maupun sumber daya manusia yang berkualitas akan menjamin bagaimana koperasi tersebut maju. Terima kasih. Sama-sama. Tanyakan Mbak Dwi. Apa? Sejauh ini sudah cukup. Saya paham, Mbak Dian.